Nabi tidak mewariskan harta. Bahkan 1 dirham pun, apalagi 1 dinar. Tidak rupiah, apalagi dolar. Nabi mengajarkan pada para sahabat, di antara sahabat ada yang jadi ulama banyak. Jadi enggak semua sahabat, kurang lebih 12.000 orang jadi ulama semua, tidak. Ada yang pedagang, kan? Ada yang tetap jadi petani, ada yang di militer berkarir, ya, ada yang di kehakiman dan sebagainya, banyak. Yang jadi ulama ada. Nah, dan di antara ulama ini mewarisi ilmunya Nabi SAW. Dan Nabi tidak mewariskan harta. Jadi enggak ada para nabi mewariskan harta. Maka turunlah hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW mengatakan, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar wa innal ulama'a, ini poinnya, warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurisu dirhaman wala dinara walakinnahum warathul ilma, ini poinnya. Ya, maka siapapun yang menempuh jalan untuk belajar dengan cara yang benar, maka setiap jalannya Allah perintahkan pada malaikat, tuliskan kerja kerasnya untuk meringankan langkah dia ke surga saat hisab. Saking tingginya ya nilai kita belajar itu. Kemudian diperintahkan, malaikat bentangkan sayapmu, anugerahkan ridha kepada setiap penuntut ilmu itu. Nah, di antara ridhanya permohonan ampunan pada Allah, ampuni si fulan, ampuni si fulana, sampai semua makhluk, sampai yang di dalam lautan diperintahkan. Hanya kan sifatnya gaib. Oh, kalau ibu ketahuan mau lewat ada ayam, ya Allah ampuni ibu ini, nah, ibu nggak jadi. Kan? Itu gaib sifatnya, karena setiap hewan itu punya tasbihnya sendiri. Nah, kemudian syahidnya apa? Wa innal ulama'a, kalau mau serius belajar, nanti itu menghasilkan satu ilmu yang bersanad. Jadilah alim, jamaknya ulama. Nah, jadi ulama itu nggak mudah. Ya, di antara cirinya apa? Dia mewarisi ilmunya Nabi dan tidak banyak berpikir tentang harta, karena Nabi tidak mewariskan harta. Bahkan 1 dirham pun, apalagi 1 dinar. Tidak rupiah, apalagi dolar dan sebagainya. Tidak ada. Tapi Nabi wariskan ilmu. Nah, warisan ilmu Nabi itulah yang diteruskan oleh ulama di zaman Nabi, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, itu terjaga polanya. Jadi ada tentang tafsir, ada ilmunya, cara menafsirkan bagaimana, ini polanya. Supaya tidak sembarangan menafsirkan. Kalau nanti sembarangan, setiap orang punya pendapat. Dan ketika semua orang punya pendapat, maka pedoman beragamanya tidak kokoh. Besok-besok nanti ada yang sholatnya beda. Besok-besok nanti ada yang sholatnya pakai penerjemah di sampingnya. Itu kan? Besok nanti kiblatnya bisa berubah-ubah. Tapi karena agama ini terjaga dengan sanad, ada 3 keunggulan umat Islam ini. Yang pertama adalah sanad, ya, agamanya terjaga dengan silsilah yang diwariskan, yang bisa dilacak, dahsyatnya tuh bisa diketahui di generasi ini orangnya siapa, sosoknya fiktif atau nyata, dia lahir di mana, keunggulannya apa, kekurangannya apa, sampai segitunya. Dan itu ada kitabnya. Ada kitabnya. Bisa kita lacak tuh, ya, Syiarul A'lam Nubala 29 jilid. Diterangkan tuh, si fulan lahir di sini, tempatnya di sini, bapaknya di sini, kakeknya ini, kehidupannya begini, keilmuannya seperti ini, gurunya ini, muridnya ini, sampai sebegitunya. Di mana ada agama yang menunjukkan silsilah ajaran agamanya sampai detil ke orangnya, sampai ke tempatnya, dan situsnya masih bisa ditemukan sampai sekarang. Jadi kalau diterangkan seperti itu, belum yakin Anda dengan kebenaran Islam, dengan cara apa lagi diterangkan? Dan silahkan dibandingkan. Nah, karena setiap ulama itu menyebar, maka untuk memudahkan mereka menulis kitab-kitab, menyampaikan metodologi, cara menafsirkan itu ini, kaidahnya seperti ini, diajarkanlah itu kemudian lewat ulama-ulama yang lain, disampaikan melalui sanad sampai kepada kita. Karena itu ketika mengaji tafsir, biasanya baik orang yang sudah mengajar biasa syekh ataupun juga muridnya mau mengajar, dia bersandar kepada penafsiran para mufassir, baik kitabnya dibawa ataupun tidak dibawa. Nah, coraknya itu banyak. Itulah yang disebut dengan tafsir bersanad. Nah, hari ini saya bawa satu di antara sekian tafsir, namanya tafsir Al-Maraqi.